Aku Hiwei. Sejak kecil diculik ke desa terpencil yang miskin. Aku bersumpah akan menjadi juara nasional. Mengubah nasib. Dasar sampah, pintar belajar buat apa? Pergi kerja di pijat, bayar utang judiku. Talika Camo? Pergi. Lepaskan aku. Beraninya kau, pergi. Lepaskan aku. Pergi. Kau yang memaksaku ke tempat pijat itu. Orang di sana langsung macam-macam, aku nggak mau. Hah? Bukan urusanmu. Bahkan jadi pelacur pun, kau harus bayar utang judiku. Berhenti. Bagaimana bisa kau memukul anak? Aku masih berharap organnya bisa dijual mahal. Kalau sampai rusak, nggak laku gimana? WK. Tanda tangan kontrak ini dengan baik. Kalau tidak, kau akan kukurung lagi 7 hari. Kalau aku nggak mau. Oak. Beraninya kau. Hei. Aku sudah lunas membalas budi kalian. Mulai sekarang, aku Hiwei akan hidup untuk diriku sendiri. Tak ada yang bisa memaksaku. Apa katamu? Dasar wanita jahat. Sudah berani melawan? Untung nenek sudah siap. Masuklah kalian semua. WK. Kau pikir, hanya kalian yang siap, ya? Ini. Kau wanita ini. Berani lapor polisi. Cepat tangkap, jangan sampai kabur. K-Cat? Siswa Hiwei, selamat 3 kali ujian simulasi. Juara provinsi berturut-turut, pakar provinsi memprediksi. Kamu sangat mungkin jadi juara UN tahun ini. Nona besar pulang, selamat datang di rumah. Ini keluarga asliku yang ditemukan polisi. Tempat tinggal orang tua kandungku. Nona besar, kakak laki-laki menyuruh kami menyampaikan pesan, katanya kamu harus bersikap baik setelah pulang, jangan ganggu. Nona Wan itu, karena dia adalah anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tidak tahan jika ada yang merebut sedikit perhatiannya. Wan si anak angkat itu. Berebut perhatian, siapa yang ada waktu untuk main-main dengan si anak palsu? Aku diculik dan tersesat selama 15 tahun. Aku lebih tahu daripada siapapun. Yang bisa kupegang hanya 2 hal. Uang dan status. Wan, ayah ibu, biarkan aku pergi saja. Aku tidak pantas tinggal di sini. Wan sayang, kamu adalah anak perempuan ayah yang sudah dibesarkan selama 18 tahun, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Yang terlalu sayang ini pasti menantu keluarga Hi. Ayah kandungku secara biologis. Kalau Hiwei baik padamu, biarkan saja dia tinggal. Kalau Hiwei berani tidak baik padamu, setelah dia dewasa, usir dia keluar. Yang tidak bisa membedakan benar salah ini pasti kakak tiriku. Wan, jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Nanti orang lain menertawakan. Yang dewasa dan tenang ini baru seperti ibuku. Lihatlah, keluargaku mencintaiku. Dengan apa kamu melawanku? Ternyata untuk bertahan di keluarga Hi, hubungan darah saja tidak cukup. Kalau begitu... Nona besar, kamu kenapa?
Xiaowei, kamu kenapa? Jangan menakut-nakuti ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Aku sering kelaparan di desa, jadi sedikit kurang gula darah. Cepat! Maafkan aku kakak, ini salahku, membuat kakak di desa. Menderita begitu banyak, aku yang seharusnya tidak ada di keluarga Hi. Orang yang tidak dibutuhkan. Akting yang sangat buruk. Tapi kamu juga korban yang tertukar. Hiwei, ayah tahu. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Tapi Wan Wan sudah kami besarkan selama 18 tahun. Tidak mungkin mengembalikannya ke neraka itu. Wan Wan adalah anak yang kami besarkan dengan penuh kasih sayang, tidak tahan sedikit pun kesulitan. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, jangan pulang ke rumah ini. Ah, jangan pukul aku, kumohon. Turunkan tanganmu. Aku tidak bermaksud memukulnya. Xiaowei, jangan takut. Ibu di sini, ibu di sini. Kakak, aku tidak pernah bilang ingin mengusir adik, dia sendiri yang bilang merasa tidak dibutuhkan. Kamu, Xiaowei. Ibu tidak akan biarkan kamu sedih lagi. Makan yuk. Wan Wan, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Kakak kasih kalung berlian custom biar bisa dipamerin di sekolah. Makasih kakak. Dia baru pulang pasti takut berebut barangku dan bikin orang marah. Kalau aku pura-pura kasih ke dia, pasti keluarga lebih sayang aku. Kakak dari ujung kepala ke ujung kaki nggak ada yang layak dipakai. Mending kalungnya dikasih Keskiwi ke kakak kaya. Wah, nggak usah. Makasih adik. Wah, aku pertama kali pakai kalung secantik ini. Terima kasih ya. Ini kan hadiah untuk Wan Wan. Oh iya, kata adik bener, baju yang aku pakai. Emang nggak pantas. Adik, aku suka banget sama baju. H&M ini, mau nggak dikasih ke aku? Hiwei, jangan keterlaluan. Ibu, apa anak kandung nggak pantas punya barang bagus? Wan Wan, kan kamu udah punya banyak barang bagus. Kalung dan baju ini buat kakakmu aja. Kalau Xiaowei kurang, nanti ibu pesanin lagi yang baru, dikirim ke kamarmu. Makasih ibu. Wan Wan, Xiaowei sudah menderita di luar selama ini. Sekarang kita harus lebih perhatian padanya. Kamu harus lebih pengertian. Ibu, aku ngerti. Kakak, aku bantu pasang ya. Dikasih beneran berani ambil ya? Serakah banget sih. Nggak takut muntah darah dasar keparat. Aku pasang sendiri aja deh adik. Boleh kakak. Di depan manis, di belakang licik. Akan kubuat kamu lebih menderita. Sudah Wan Wan. Baru pertama kali pulang, dia sudah merebut kalungku dan gaunku. Aku lihat beberapa hari lagi. Dia pasti akan mengusirku. Jangan marah. Ayah akan memberimu Ferrari edisi terbatas tahun ini sebagai gantinya. Wah. Terima kasih, Ayah. Ayah yang paling menyayangiku. Kempangan, di rumah ini, yang paling disayang adalah aku, bukan kamu. Xiaowei, dulu kami memang banyak merugikanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Bilang saja pada ibu. Kempangan, di rumah ini, yang paling disayang adalah aku, bukan kamu. Ibu,
Aku ingin mobil lagi biar mudah ke sekolah. Mobil? Boleh. Mobil di rumah ini, kamu bisa pilih mana saja. Tidak usah, Ibu. Terlalu boros. Aku ambil yang ada di rumah saja. Yang biasa-biasa saja sudah cukup. Ayo, Wan. Coba naik dulu. Ibu, aku mau yang itu. Aku mau mobil ini. Ini mobil ini hadiah ayah untukku. Wei. Ini mobil Wan. Kamu cari yang lain saja. Hiwei, kenapa kalian selalu ingin merebut Barang-barang Wan? Kakak bilang ini barang Wan. Iya. Di rumah ini, semua milik Wan. Bahkan hidup yang seharusnya jadi milikku. Sekarang seolah jadi miliknya. Ibu, kalau dulu tidak tertukar, apa sekarang di dalam mobil itu? Yang dimanja ayah adalah aku? Apa aku tidak perlu hidup setiap hari dipukuli dan dimarahi? Bahkan harus menjual organ? Apa? Menjual organ? Masih manusia mereka? Xiaowei, dulu ibu salah. Ibu akan memberi ganti rugi yang layak untukmu. Maaf, aku terlalu sensitif. Aku tahu. Mobil ini hadiah ayah untuk adik. Aku tidak boleh mengambilnya. Ibu, beri aku mobil biasa saja, yang bekas. Untuk transportasi sehari-hari. Mobil bekas apa? Kamu adalah putri kandung Hijinro. Mana bisa pakai mobil bekas? Mobil ini, mulai sekarang jadi milik Xiaowei, adikmu. Aku akan atur mobil lain untuknya. Terima kasih, Ibu. Ibu. Tinggalkan kuncinya. Besok aku masih perlu bawa mobil ke sekolah. Xiaowei, kali ini kamu pindah ke sekolahnya Wan. Ujian nasional sudah dekat, kamu harus belajar giat. Kejar ketertinggalan pelajaranmu, paham? Ya, aku paham, Bu. Ini sekolah tempatku akan berjuang untuk ujian nasional selama 3 tahun ke depan. Orang tuaku sangat menekankan pendidikan. Hanya dengan prestasi akademik baik, aku bisa berdiri tegak di keluarga He. Masih pagi, beli sarapan dulu. Astaga, bukankah ini satu-satunya? Ferrari edisi terbatas di seluruh kota? Katanya harganya lebih dari 30 juta. Tak kusangka di sekolah kita ada mobil mewah kelas atas seperti ini. Entah siapa pemiliknya. Kudengar pemiliknya adalah putri tunggal keluarga He, orang terkaya. Pasti itu Wan. Sial, selama ini aku membohongi mereka. Bilang aku putri tunggal keluarga He, jika mereka tahu. Pemiliknya Hiwei, bagaimana aku bisa terus bersosialisasi di sekolah? Lagi pula Hiwei tidak ada di sini. Awalnya ingin rendah hati, tak disangka ketahuan juga. Benar, Ferrari kelas atas ini memang milikku. Wah Wan, kamu benar-benar hebat. Wan, kami tak pernah bermimpi bisa naik mobil mewah seperti ini. Bisakah kamu ajak kami jalan-jalan? Ini. Kalian ngapain mengerumuni mobilku? Sial, kenapa dia ada di sini? Mobilmu? Sejak kapan sekolah kita punya? Orang tak tahu diri seperti ini. Berani bilang mobil Wan adalah miliknya. Kau cari mati ya?
berlagak di depan Wan Wan. Sang Geneket. Siapa berani merebut barang Wan Wan? Lin Yangqi, putra grup Lin. Tunangan Hiwan Wan. Seandainya dulu tidak tertukar, pria bersinar ini seharusnya berdiri di sampingku. Mobil ini milik keluarga Hi. Kalau Wan Wan bilang itu miliknya, ya berarti miliknya. Kamu, murid tindahan, jangan macam-macam di sini. Kira kami gampang ditindas ya? Yanci, kurasa dia cuma ngincar mobil ini. Bagus banget, jadi dia jadi serakah. Hiwan Wan, kamu yakin mobil ini milikmu? Dari mana dia punya kunci mobil? Palsu kali. Kalau dia benar-benar pemiliknya, Kenapa Wan Wan bilang mobil ini miliknya? Wan Wan, ini gimana sih? karena aku adalah. Hiwei, diam. Dia juga marga Hi. Lupa perkenalkan, namaku Hiwei. Satu-satunya putri dari grup Hi. Apa? Dia yang benar-benar putri kayangan. Apa? Kamu siapa? Lupa perkenalkan, namaku Hiwei. Satu-satunya putri dari grup Hi. Ibuku adalah ketua grup Hi, Hi Jinro. Waktu kecil, aku ditukar, dan identitasku ditukar dengan Hiwan Wan. Tapi, keluarga kami selalu bermurah hati, jadi kami biarkan anak angkat yang tidak ada hubungan darah ini terus numpang hidup di keluarga Hi. Dan mobil ini adalah hadiah pulang dari ibuku. Apa? Hiwei yang benar-benar putri grup Hi? Satu-satunya putri kayangan? Jadi Hiwan Wan cuma anak angkat yang numpang hidup. Ternyata Hiwan Wan mencuri kehidupan Hiwei selama belasan tahun. Wan Wan. Apa yang dia bilang benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma anak miskin yang dibawa orang tuaku dari desa. Dia cuma iri padaku, makanya memfitnahku. Kamu si penipu, gagal mencuri mobil. Sekarang mau mencuri identitas Wan Wan sebagai putri kayangan? Di mata semua orang, akulah putri asli keluarga Hi. Dia ngomong apapun juga gak bakal ada yang percaya. Wan Wan, kurasa kamu terlalu baik. Cepat keluarkan kunci mobilnya, biar dia diam. Ayo, Hiwan Wan, tunjukkan pada kami semua. Aku gak bawa kunci. Hari ini aku diantar sopir. Kamu gak bawa kunci, atau emang gak punya? Kamu sombong apa? Kunci palsumu itu bisa buka mobil ini? Kalau dia bisa buka mobil ini, aku akan menelan roda mobil itu mentah-mentah. Apa? Mobil ini ternyata benar-benar milik Hiwei. Jadi yang dikatakan Hiwei semuanya benar. Dia yang merupakan anak kandung keluarga Hi, kalau Hiwan Wan itu. Adik, maukah kakak ajak kamu jalan-jalan? Kak Wei, ajak aku juga dong, aku juga mau. Hiwei, kau membuatku malu di depan umum, merebut popularitasku. Kau tunggu saja, nanti di ujian penempatan kelas, pasti ku buat kau malu. Kuota untuk masuk kelas unggulan dalam ujian penempatan kali ini terbatas. Mohon semua siswa mengerjakan soal dengan serius. Soalnya juga tidak sulit. Pak, saya mau mengumpulkan lembar jawaban. Hah? Neko, baru 10 menit ujian dimulai sudah mau kumpulkan. Ini tidak bertanggung jawab terhadap masa depanmu sendiri. Tidak apa-apa, Pak. Soal tipe seperti ini sudah kukerjakan ribuan kali, tidak mungkin salah. Saya percaya diri dengan kemampuan sendiri. Shokia News. Masa sih? Nanti jangan menangis, sok jagoan. Kayaknya dia tahu dirinya tidak bisa masuk kelas unggulan. Langsung mengumpulkan kertas kosong, Hiwei. Kukira dari desa paling tidak akan berusaha. Tak disangka kau langsung menyerah. Tunggu saja hasilnya keluar, lihat apakah orang tuaku masih akan memanjakanmu. Ha! Lihatlah, kalau nilai seperti ini tersebar, sekolah kita tahun depan masih pantas disebut sekolah unggulan, bahkan tidak ada satupun nilai tinggi yang membanggakan. Sama sekali tidak ada. Kepala sekolah, ada keajaiban. Guru Wang, sudah berapa kali kukatakan,
sebagai guru. Jangan panik dan emosi saat menghadapi masalah. Lihat, cepat lihat. Ha! Cara penyelesaian soal terakhir ini sungguh jenius. Ini jawaban anak keluarga He, sekolah kita. Akhirnya menemukan mutiara yang langka. Guru Wang, cepat. Aku akan langsung ke keluarga He untuk menemui siswa ini. Bu, kenapa rumah dihias begitu meriah? Dan mengundang banyak teman sekelas? Tadi, kepala sekolah kalian, Menelpon, sebentar. Dia akan datang ke rumah kita untuk mengumumkan hasil ujian penempatan kelas kalian berdua. Kalau dia datang ke rumah, berarti salah satu dari kalian berdua pasti mendapat nilai bagus. Ibu sangat bangga pada kalian. Bu, kepala sekolah dan teman-teman. Semua datang karena Wan Wan. Masanya karena anak desa. He Wei, kamu sekarang terlalu pilih kasih. Ini tidak adil untuk Wan Wan. Bibi, Wan Wan di sekolah kami terkenal sebagai murid terpandai. Kami datang hari ini hanya untuk merayakan Wan Wan. Bergaul dengan orang baik akan menjadi baik, bergaul dengan orang jahat akan menjadi jahat. Hiwei baru saja ujian 10 menit, langsung menyerahkan kertas kosong. Kami tidak mau berteman dengan orang seperti ini, menyerahkan kertas kosong. Sepertinya orang-orang ini semua diundang oleh Wan Wan untuk memainkan drama. Anak durhaka, aku heran kenapa kamu pulang lebih awal hari ini. Ternyata kamu menyerahkan kertas kosong saat ujian penempatan kelas. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Pantas saja anak kampungan sampah. Lumpur busuk tidak bisa dibentuk menjadi tembok. Xiaowei, apakah karena soal terlalu sulit, kamu jadi menyerahkan kertas kosong? Ini salah ibu, aku terlalu fokus pada pelajaran Wan Wan. Seharusnya aku sudah memanggil guru privat untukmu. Untuk les tambahan. Ibu, aku tidak perlu guru privat. Kenapa? Kakak merasa dirinya adalah putri keluarga He yang kaya. Jadi tidak perlu belajar lagi ya? Lihatlah dia, sikapnya yang tidak mau berusaha. Tidak punya kemampuan, memanggil guru privat sebanyak apapun percuma. Aku tidak menyerahkan kertas kosong, aku mengumpulkan lebih cepat. Karena soalnya terlalu mudah. Tuan dan Nyonya, kepala sekolah datang. Bagus, kalian tidak percaya. Bisa tanya kepala sekolah berapa nilaiku. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kepala sekolah sendiri. Datang ke rumah untuk menuntut. Nanti aku hitung lagi denganmu. Ayo Pak Kepala Sekolah, silakan ambil. Pak Kepala Sekolah, maaf merepotkan Anda datang sendiri. Untuk umumkan hasil ujian penempatan kelas. Tidak apa-apa, tidak menyangka. Anak Anda dapat nilai sempurna dan masuk kelas unggulan. Apa? Nilai sempurna? Benar-benar nilai sempurna? Bukan hanya datang sekali, 100 kali pun. Aku mau. Nilai sempurna masuk kelas unggulan, benar-benar nyata. Tingkat kesulitan ujian ini sangat tinggi, bisa lulus saja. Sudah sangat langka. Nilai sempurna ini. Benar-benar jenius. Hei, putri kalian. Benar-benar harta karun. Ujian nasional tahun ini, bukan. Provinsi kita tahun ini bisa melesat atau tidak, tergantung padanya. Cepat lihat kertas ujian ini. Ujian penempatan kelas ini aku kerjakan selama 2 jam. Dengan sungguh-sungguh, sedangkan kakak hanya 10 menit asal-asalan. Jangan-jangan kali ini aku yang masuk kelas unggulan? Pasti kamu Wan Wan, kali ini. Kamu benar-benar membanggakan keluarga He. Bukankah kamu bilang waktu itu, suka dengan pesawat pribadi? Besok kakak ajak kamu untuk mengambilnya. Wan Wan. Hadiah apa yang kamu mau? Seluruh keluarga akan memenuhinya. Xiaowei, tidak apa-apa kalau kali ini tidak berhasil. Kita bisa berusaha lebih keras lain kali. Wan Wan akan membantumu belajar. Kalau memang tidak bisa, ibu akan mengatur sekolah persiapan terbaik untukmu. Bu, bagaimana kalau kita lihat dulu itu? Kakak, kamu juga jangan terlalu sedih. Masuk kelas biasa juga tidak buruk. Meski kualitas pengajarnya tidak bagus, tapi setidaknya bisa masuk perguruan tinggi. Meski susah cari kerja, tapi lingkungannya juga buruk. Bukan, tunggu. Aku lihat kalian di sini sudah memuji lama sekali. Apa kalian salah paham? Kepala sekolah, apa maksud Anda? Coba lihat baik-baik siapa yang sebenarnya. Lulus dengan nilai sempurna ke kelas unggulan? Bukannya ini lembar jawaban nilai sempurna? Kok malah kertas kosong semua? Kepala sekolah, apa maksud Anda ini? Mungkin aku terlalu buru-buru sampai salah ambil. Aku akan telepon sekarang untuk minta mereka mengirimkan. Raper versi digital. Kepala sekolah. Halo, ini aku, istrimu.
Kepala sekolah itu paman dari ketua Dewan Apollo Group. Bukankah kamu selalu ingin bekerja sama dengan Apollo Group? Sekarang Wan Wan adalah anak kesayangan kepala sekolah. Berkat Wan Wan, mungkin kita bisa dapat jalur hubungan. Wan Wan, kali ini kamu benar-benar membantu keluarga kita besar-besaran. Sama-sama anak perempuan keluarga He, tapi benar-benar langit dan bumi. Ada yang tidak hanya menyerahkan kertas kosong, tapi juga mengganggu bisnis keluarga sendiri. Kamu sanggup tanggung jawab ini? Kakak, cepat sekali menyalahkan. Bagaimana kalau nanti kepala sekolah bilang yang dapat nilai sempurna itu aku? Mimpi juga ada batasnya. Karena kamu menyerahkan kertas kosong, sekolah kita jadi bahan tertawaan. Benar-benar, orang yang tidak becus belajar ini masih berani keras kepala. Sayang, setelah pesta kemenangan ini, kamu hanya anjing terlantar. Apa yang bisa kamu andalkan untuk melawanku? Xiao Wei, apakah karena tidak mengerti soal ujian? Sampai menyerahkan kertas kosong? Ini salah ibu. Seharusnya ibu lebih cepat menjemputmu dan menyiapkan guru privat. Bu, aku menyerahkan lembar jawaban 10 menit setelah ujian, bukan karena tidak mengerti. Tapi karena soal-soal itu sama sekali tidak sulit bagiku. Rapor versi digital sudah dikirim. Bu, lihat dia tampaknya tidak menyesal dan layak dipukul. Nanti kalau kepala sekolah meminta pertanggungjawaban, bagaimana kita menjelaskannya? Kalah dari Wan Wan sudah biasa. Tapi malah terus membuat masalah, memalukan nama keluarga He. Laporan nilai versi elektronik sudah dikirim. Maaf membuat kalian menunggu lama, sekarang saya umumkan hasil. Ujian penempatan kelas. Cepat biar saya lihat. Kami juga ingin melihat, tunjukkan pada kami juga. Untuk ujian ini, sekolah memilih beberapa soal terakhir dari kompetisi matematika nasional, dan akhirnya, hanya anak keluarga He yang bisa menjawabnya. Bahkan cara menjawabnya lebih baik dari kunci jawaban. Teman-teman lain begitu khawatir dengan nilai mereka. Tapi Xiao Wei sama sekali tidak panik. Sepertinya dia benar-benar mengumpulkan kertas kosong, saya harus membantunya. Kepala sekolah, maaf, saya tidak menyangka kedua putri saya. Satu dapat nilai sempurna, satu asal mengumpulkan kertas kosong. Saya gagal mendidik anak, ke depannya. Pasti akan lebih disiplin mendidik He Wei. Bu, kamu terlalu memanjakannya. Dia memang tidak bisa dibantu. Kepala sekolah, jangan salahkan kakak, walau dia malas belajar. Nanti saya yang akan memberinya les. Kamu pantas? Yang masuk kelas unggulan dengan nilai sempurna ternyata adalah siswa He Wei. Kok bisa He Wei? tidak mungkin. Yang nilai sempurna bukan Wan Wan? Tapi He Wei dari desa? Ini tidak mungkin. Kepala sekolah, jangan-jangan Anda salah? Salah. Anda saja tidak paham nilai belajar putri Anda sendiri. Begini caranya jadi ayah, dan kamu, sebagai kakak, tidak adil. Keluarga He hanya begini cara didiknya? Wah, bukan begitu, kepala sekolah. He Wei juga putri saya. Pak, sekarang baru ingat saya putri Anda? Tadi bukan bilang saya mempermalukan keluarga He? Kamu. Tak disangka, He Wei bukan kumpulkan kertas kosong. Tapi dapat nilai sempurna, luar biasa. Xiao Wei, barusan kami salah paham. Mau hadiah apa? Ibu janji, oke? Mobil mewah dan perhiasan sudah ada. Bisa ibu berikan saya pesawat pribadi? Tidak boleh. Bu, pesawat pribadi sudah janji untuk Wan Wan. Ini jelas mau menindas Wan Wan. Jangan setuju. Sialan, si manis dari desa, cuma pengen bikin aku di keluarga He. Gak dapet untung sedikit pun. Gak apa-apa Bu, kalau gak ada pesawat pribadi. Aku minta kapal pesiar pribadi juga boleh. Bu, aku juga pengen kapal pesiar pribadi. He Wei, kenapa Wan Wan punya apa? Kamu langsung mau rebut apa? Wan Wan ujian kali ini juga lumayan. Jangan keterlaluan, iya. Mungkin cuma kebetulan, lain kali. Wan Wan mungkin bisa ngalihin kamu. He Wan Wan ujian kali ini.
Pas-pasan lewat batas penting dibanding cara berpikir. Hiwan-wan punya 10 otak sekalipun. Nggak bakal bisa ngalihin Hiwei, apa? Ternyata Adit nilainya lebih jelek dari aku. Jadi sengaja fitnah aku ngumpulin kertas kosong. Biar semua orang benci aku ya. Pak Hi, murid berprestasi di keluarga kamu. Masa kalah sama yang jelek nilainya? Nggak kok, Pak. Kenapa bohong bilang Hiwei ngumpulin kertas kosong? Nggak bisa saingan udah gitu. Bikin kita hampir salah paham ke Hiwei karena kamu. Maaf Bu, waktu itu aku emang nggak lihat jelas. Aku nggak sengaja mau fitnah kakak. Bu. Benci ya? Diam. Keluarga Hi jelas soal hukuman, dia salah harus dihukum. Sebelum ujian, kartu kreditmu dibekuin, uang jajan dipotong setengah. Ditambah hukuman nulis laporan 100.000 kata tangan. Minta maaf ke kakak, nggak boleh ada satu kata pun dari Ai. 100.000 kata, ditulis tangan, sampai kapan selesainya? Nawar-nawar lagi, jadi 200.000 kata. Wan-wan jangan bikin emak marah lagi, keluarga kita. Kan keluarga terpelajar, kamu harus banyak belajar dari kakak. Ngerti nggak? Tinggal setahun lagi ujian, nanti. Aku bakal kasih 10% saham grup Hi. Sebagai hadiah, kalian berdua, siapa yang jadi juara ujian, bakal dapat 10% saham ini. Ya ampun keluarga Hi kan orang terkaya, 10% saham ini. Pasti udah puluhan miliar ya. Nanti nggak cuma pesawat pribadi, kapal pesiar mewah. Beli beberapa pulau aja bisa, iya. Puluhan miliar, punya ini, aku nggak perlu lagi lihat wajah orang lain. Tapi Hiwei si penghalang ini harus disingkirkan. Kalau sampai keluarga Hi nemu di tas Hiwei, isinya semua celana dalam kakak, keluarga Hi ini pasti akan menganggapnya sebagai orang gila dan menangkapnya ke kantor polisi. Hiwan-wan, kamu suka bermain api. Kalau begitu aku akan memberimu api yang membakar neraka. Wan-wan, kenapa hari ini kamu terus melirik? Tas Xiaowei? Bu, aku cuma penasaran. Tas kakak ini terlihat penuh. Ada apa isinya? Sesuatu yang tidak pantas dilihat ya? Ulangi lagi. Ayah ibu, kamarku sudah diobrak-abrik. Celana dalamku hilang semua, dan di tempat tidurku. Ada sesuatu yang sangat menjijikkan. Dasar brengsek, berani-beraninya mencuri celana dalam anakku. Akan kuhancurkan dia dan kuberi makan anjing. Ini tidak bisa, aku harus lapor polisi. Orang gila ini harus ditemukan. Kepala rumah tangga Liu itu. Bu, jangan lapor polisi. Kalau dilaporkan, hidup kakak akan hancur. Datanglah. Sandiwara bagusku akhirnya dimulai. Wan-wan. Jelaskan dengan jelas. Kenapa lapor polisi? Akan menghancurkan Xiaowei? Aku tidak berani mengatakan. Kenapa kamu tidak berani? Apa kamu sedang melindunginya? Apakah celana dalamku dicuri Hiwei? Katakanlah. Kakak maafkan aku, awalnya aku ingin menutupinya untukmu. Tapi hati nuraniku tidak tahan. Tadi malam, aku melihat kakak dengan curiga. Lari dari kamar kakak, dan di tangannya memegang. Sebelum ada bukti, aku sarankan kamu berhati-hati dengan ucapanmu. Dasar gila. Berani-beraninya membantah. Sudah kukatakan bukan aku. Apa
sekarang keluarga He menghukum. Tanpa perlu bukti, Ayah ibu lihatlah dia. Dia tidak hanya mencuri, tapi juga memukul orang. Wan selama lebih dari 20 tahun di keluarga, kita tidak pernah berbohong. Sejak orang kampung ini datang, semuanya berubah. Bukankah ini sudah jelas? Wanita, sekarang cepat kembalikan barang yang kau curi. Atau hari ini akan kupatahkan tangan kakimu. Aokun, masalahnya belum jelas. Jangan salahkan Xiao Wei. Kalian tidak perlu menyelidiki lagi. Barangnya ada di tas kakak. Katanya tidak mencuri, kenapa tidak berani? Kubiarkan memeriksa? kenapa buru-buru, Kak? Aku juga benci orang gila. Orang yang mungkin punya masalah kejiwaan, sakit jiwa. Baru akan mencuri celana dalam orang lain. Kakak, kenapa kamu menatapku? Aku melihat dengan mataku sendiri. Kamu yang mencurinya. Benarkah? Nyonya, Tuan, dua polisi ini mengatakan mereka menerima laporan telepon. Untuk membantu menyelidiki kasus hilangnya celana dalam sang pangeran. Ini? Aku yang melaporkannya. Sebagai adik, aku ingin membantu kakak menemukan pelaku sebenarnya. Buat si abnormal itu membayar konsekuensinya. Pencuri berteriak maling, pura-pura jadi orang baik. Nanti yang pertama ditangkap adalah kamu. Awalnya aku ingin menunggu Hiwei si kampungan ini. Ketahuan basah baru melaporkannya. Kenapa dia sendiri yang melapor? Sayang, tunggu saja sampai kamu ditangkap. Lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Hiwan-wan, hari-hari indahmu sudah berakhir. Pak polisi, ini menyangkut reputasi keluarga He. Tolong hukum pelakunya dengan tegas. Kamu bilang celana dalammu ada di sini, benar? Ini pasti ulah si abnormal celana dalam, teman He. Maaf, apakah ini tasmu? Benar. Tenang saja, jika benar ini perbuatan Hiwei. Kami tidak akan mentolerirnya. Kalau begitu biar aku yang memeriksa, lihat apakah pelakunya. Benar-benar teman Hiwei. Hiwei, Buktinya akan segera terungkap. Kamu harus menunggu sampai ketahuan basah baru mau mengaku? Kakak, mengaku sekarang masih belum terlambat. Pak polisi sudah di sini. Kamu tidak bisa kabur. sayang, jujur akan dipermudah, melawan akan diperberat. Jangan paksa kami mengantarmu ke kantor polisi untuk introspeksi. Xiao Wei, benarkah kamu yang mencuri celana dalam kakak? Isinya cuma buku. Ini, apakah kalian memfitnah teman Hiwei? Wan, bagaimana ini? Bukannya kamu bilang melihat sendiri? Hiwei mencuri celana dalamku? Kakak, aku? Siang, apa yang terjadi? Aku yakin sudah memasukkan celana dalam kakak ke tas perempuan ini. Terkejut, Hiwan-wan? Ibu, ayo kita turun makan pagi. Tas coklat itu milik Hiwei. Tadi aku tidak salah memasukkan, kan? Kalau di tasku tidak ada, bagaimana kalau kita cek juga tas adik? Jangan asal tuduh, di tasku. Pasti tidak ada. Wan itu suci dan bersih. Dia tidak mungkin mencuri celana dalamku. Benar. Jing Chuan adalah kakaknya. Aku juga tidak percaya Wan akan melakukan hal seperti ini. Jangan menuduhnya. Kalau hati bersih, apa salahnya tasnya diperiksa? Atau kamu tidak berani? Aku? Wan, buat apa diperiksa? Kalau benar-benar diperiksa. Betapa sakitnya hati Wan. Celana dalamku. Bisa dicuri siapa saja, tapi pasti bukan Wan yang mencurinya. Benar. Wan itu. Kita lihat tumbuh besar. Kelakuannya. Kita paling tahu. Keluarga kalian benar-benar lucu. Sembarangan menuduh Hiwei, lalu tanpa alasan. Membela He Wan. Sudah periksa satu, lebih baik periksa semuanya. Agar bisa menghilangkan kecurigaan sepenuhnya. Pak polisi benar, orang yang bersih tidak takut diperiksa. Adik pasti tidak takut diperiksa, kan? Tentu tidak takut. Di tasku hanya ada buku pelajaran. Aku bisa buktikan. Wan, ayah percaya padamu.
Kamu boleh buktikan kalau kamu tidak bersalah. Ayah selalu di sisimu. Benar. Pencuri celana dalamku, mana mungkin adik. Kasihan gengku. Semuanya lihat baik-baik. Ini celana dalamku. Hiwan-wan. Kamu benar-benar si pecinta celana dalam yang aneh. Tadi kamu masih bersumpah membohongi kami. Kami sangat percaya padamu, tapi kamu mencuri celana dalam kakakmu. Kamu mempermalukan keluargahi. Wan-Wan, kenapa kamu melakukan ini? Aku sangat kecewa. Bukan aku, ada orang. Ada orang yang menaruh celana dalam di tasku. Gue. Dia yang menuduhku? Apa? Aku menuduhmu? Aneh sekali. Tadi saat ibu mau lapor polisi, kamu yang pertama melarang, bilang takut merusak reputasi kakak. Saat polisi mau periksa tasku, kamu juga yang pertama menuduh. Bersumpah. Melihat sendiri. Sekarang barangnya keluar dari tasku. Tiba-tiba aku yang menuduhmu? Padahal tas ini dari awal sampai akhir selalu kamu yang pegang. Dibuka dengan tangan sendiri. Pantesan. Pantasan tadi kau halangi, tidak mau laporkan polisi. Kau ingin menuduhi Wei, pikiranmu sekarang. Kenapa bisa sejahat ini kau? Bagaimana bisa aku membesarkan anak manis sepertimu, dasar brengsek? Mama, Papa, Kakak, percayalah padaku. Benar-benar bukan aku. Itu Hiwei, dialah yang menukar barang di tasku. Dia membenciku, dia ingin mengusirku dari keluarga Hi. Masih menyalahkanku? Baik, mari kita bicara dengan fakta. Tadi malam aku tidak bisa tidur saat menghirup udara di koridor. Ponsel ini tidak sengaja merekam beberapa adegan menarik. Mari kita tonton bersama. Kau. Sekarang masih ada apa lagi yang bisa kau katakan? Barang bukti lengkap, bukti nyata. Fitnah, pencurian, tuduhan palsu. Hiwan-wan, permainanmu benar-benar payah. Mama, Papa, aku tahu salah. Ini semua karena aku sesaat tergoda. Kakak, maafkan aku. Aku hanya takut kalian tidak mencintaiku lagi. Hingga melakukan hal bodoh seperti ini. Papa bisa memukul atau memarahiku. Aku mohon. Jangan biarkan polisi membawaku pergi. Jika aku pergi, hidupku akan hancur. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Kau mencuri celana dalamku. Bagaimana aku bisa menghadapimu nanti? Kak, aku tahu salah. Aku bersumpah. Jika aku melakukannya lagi, biarkan aku disambar petir, mati mengenaskan. Kalian maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Pak Polisi, Anda lihat, ini semua. Karena anak di rumah tidak mengerti. Bisakah beri kami waktu, selesaikan secara pribadi? Aku benar-benar tahu salah. Kalian maafkan aku. Pak Polisi, maaf sudah repot-repot datang. Kami ingin menyelesaikan ini secara pribadi. Jangan dituntut. Kak, aku mohon. Jangan tuntut tanggung jawabku. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Aku brengsek, aku bukan manusia. Aku akan jadi budakmu. Aku mohon, jangan tuntut. Jangan biarkan polisi membawaku pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Xiaowei, ayah tahu kamu merasa sedih. Tapi Wan-Wan sudah menyadari kesalahannya. Bisakah kita memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri? Keharmonisan keluarga yang paling penting, ayah sudah bilang begitu. Barangku juga sudah ketemu. Sudah. Perkara ini sampai di sini saja,
Hiwanwan. Kamu pulang dan merenung, kalian berdua kalau mau dapat saham. Bersainglah secara adil, raih nilai tinggi di ujian. Jangan main licik lagi, merusak hubungan keluarga. Iya Bu, aku pasti belajar sungguh-sungguh. Hiwei, dasar perempuan, berani-beraninya kau mempermalukanku. Sampai segitunya. Tunggu saja, aku tidak hanya akan merebut semua sahammu, tapi juga akan membalas dendam 100 kali lipat atas penghinaan yang kuterima hari ini. Anjing tetap akan makan tahi, apapun tipu muslihatmu. Saham keluarga He tidak akan bisa kau rampas. Kamu gila. Aku dan kamu sudah dijodohkan sejak kecil. Kau malah menyuruhku merayu kakakmu, Hiwei. Kamu gila. Kita berdua sudah dijodohkan. Kau malah menyuruhku merayu kakakmu, Hiwei. Yanci, jangan buru-buru, aku tidak menyuruhmu sengaja. Marian ya. Ibuku bilang, siapa yang bisa jadi juara ujian, akan dapat 10% saham keluarga He. Jadi kau menyuruhku merayunya? Aku manusia, bukan alatmu untuk berebut kekuasaan dan keuntungan. Yanci, aku benar-benar tidak punya cara lain. Baru mengambil langkah terakhir ini. Ngomong-ngomong, keluarga Lin, bukannya butuh proyek Gunung Barat Grup He untuk menyelamatkan diri? Aku jamin, kalau berhasil, pasti akan berikan proyek itu ke keluarga Lin. Yanci, aku mohon padamu. Kakak tiriku yang jahat itu hanya ingin mengusirku dari keluarga He. Kalau kamu tidak membantuku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Apa yang harus kulakukan? Pakai ini dan rayu dia. Lalu ajak dia malas-malasan, tidak belajar. Asal nilainya turun, tidak lulus ujian. Dia akan jadi anjing terbuang di keluarga He. Aku bisa coba. Tapi tidak bisa jamin berhasil. Rupanya anak angkat ini sudah kehabisan akal. Bahkan tunangannya sendiri tidak dilepaskan. Kalian ingin memberiku manis-manis. Aku akan beri kalian pahit-pahit. Dia memakai parfum jeruk favoritku. Cukup perhatian. Teman, kamu tidak apa-apa. Aku, sepertinya bahuku terbentur. Benarkah? Aku akan memeriksanya untukmu. Kalau berakting harus sampai tuntas. Jangan sampai Hiwei tahu aku menipunya. Aku mengerti sedikit teknik pijat. Bisa membantumu meredakan rasa sakit. Kalau masih sakit, aku akan mengantarmu ke ruang kesehatan. Sial, Yanci adalah tunanganku. Aku saja belum menyentuhnya, sekarang malah wanita ini yang menikmatinya. Kuliah hari ini akan lama. Kalau kamu tidak ada tempat duduk, bagaimana kalau duduk di sini? Lin, si tampan, begitu murah hati. Kalau aku menolak, malah terlihat tidak sopan. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Asalkan bisa membuatnya jatuh. Aku sabar. Bagaimana kabarmu di sekolah? Apakah siswa sekolah elit memusuhimu? Ibu, tenang saja. Teman-teman sangat menyukaiku. Hiwei. Aku suka kamu. Apakah kamu mau menjadi siswa bermasalah bersamaku?
Dalam buku ada rumah emas, dalam buku ada kecantikan. Rumah emas akan kucari sendiri, sedangkan kecantikan ini tentu tidak akan kusia-siakan, adik. Hadiah dari anak pertama keluarga Lin ini kuterima. Terima kasih telah mendorongnya ke sisiku. Kenapa? Bukannya kamu bilang suka padaku? Apakah itu bohong? Tidak. Aku. Kalau begitu, kita jadi siswa bermasalah bersama. Wanita ini kan ciuman pertama tunanganku. Kakak Wan, tenang dulu. Lihatlah Hiwei, betapa dia peduli pada Yanci. Bahkan jika Yanci mengajaknya jadi siswa bermasalah, atau mengajaknya memungut sampah, dia pasti senang sekali. Benar, Wan, kalau kamu keluar sekarang, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Kalian benar. Sabarlah, jangan sampai merusak rencana besar. Sekarang ada Yanci yang membantuku. Ditambah aku giat belajar untuk ujian. Aku tidak percaya. Tidak bisa mengalahkan wanita ini. Saham keluarga Hi harus menjadi milikku. Aku mengirimmu ke sekolah terbaik, bukan untuk pacaran. Nilai ujian bulan lalu turun, lebih dari 100 peringkat. Kepala sekolah sudah mengeluh. Ayah, jangan marah. Dia memang bukan bahan untuk belajar. Waktu itu juga hanya kebetulan bisa mengalahkan Wan. Ujian nasional tinggal 3 bulan lagi. Aku tidak tahu apa yang dipercayai ibumu padamu. Nanti, malu keluarga Hi akan kau buang semuanya. Pantas. Bayarkan kau sombong. Ayo. Supportnya kenapa sih? Kamu kenapa? Kenapa bersamaku masih ngerjain soal? Nilai akhir-akhir ini turun, ayah ibu khawatir. Jarak antara kita terlalu jauh. Aku tidak suka. Kalau begitu, bagaimana menurutmu yang baik? Jangan ngerjain soal lagi. Nikmati hidup bersamaku, ya? Tapi aku dengar, kamu adalah tunangan adikku. Kalau akhirnya meninggalkanku juga, gimana? Aku sudah cari tahu. Keluarga Lin memang salah satu supplier terbaik. Tapi akhir-akhir ini aliran dana mereka terputus. Aku minta kontrak senilai 1 miliar ini dari ibuku. Hi Wan pegang proyek Xishan sebagai tawaranku untuk bernegosiasi. Tapi Hi Wei memberikannya padaku tanpa ragu. Aku, Lin Yanji, seumur hidup hanya akan menjadi milikmu. Hem. Ujian simulasi peringkat pertama seangkatan. Lagi-lagi Wan kita. Teman-teman bilang, tahun ini juaranya pasti dia. Terima kasih ibu ayah, terima kasih kakak. Aku akan terus berusaha. Hebat banget. Xiaowei, aku dengar dari gurumu, akhir-akhir ini bukan tidur di kelas. Ya kabar main game. Kamu kenapa sih? Putri Hi yang mulia, tidak seperti Wan. Masih harus belajar keras. Darah bangsawan, meski dapat nilai 0, tetap orang teratas. Omong kosong orang teratas, gagal ujian nasional. Kau bisa pulang ke desamu. Mama, Sudah. Sayang. Xiaowei, sebelum makan malam, tulis surat pernyataan, oke? iya, Mama. Selanjutnya, aku akan terus mengambil hadiah untuk berpura-pura bodoh.
Yanci, kita lanjutkan duo manis. Yanci, kita lanjutkan duo manis. Hiwei, kau dan Lin Yanci. Sehari penuh energi, tidak bosan setiap hari bersama? Melakukan hal yang disukai dengan orang yang disukai, tentu tidak bosan. Ayolah, aku dan energi. Pada Lin Yanci, lalu di mana lagi? Belajar? Pria dan nilai. Hiwan-wan, kau hanya bisa pilih satu. Hiwei, tinggal sebulan lagi ujian nasional. Lihat nanti bagaimana kau menangis. Nanti pendidikan, cinta, keluarga hilang, kau akan seperti anjing liar tak punya rumah. Sepertinya, hari ini adalah hari Hiwan-wan. Membuatku tidak bisa tertawa. Yanci, sudah lama kita tidak bersama. Bicara dengan baik. Setelah Hiwei selesai isi formulir, kau tendang dia pergi. Kau sebelumnya janji padaku, asalkan kau bisa hancurkan dia. Yanci, kau mengendaraku. Setengah tahun ini, setiap kali dia dekat dengan cewek lain, aku langsung belajar mengontrol nilai untuk dapatkan kesetiaan dan cinta Lin Yanci sepenuhnya hanya milikku. Ayo, bukan. Support, kau kenapa sih? Kau kenapa? Kenapa bersamaku masih ngerjakan soal? Nilaiku turun, orang tua khawatir. Kita beda jauh, aku tidak suka ini. Lalu bagaimana menurutmu? Jangan ngerjakan, nikmati hidup denganku, oke? Dulu saat Hiwei ada, kau menghindariku sudah biasa. Sekarang dia tidak ada, kamu masih bersikap seperti menjaga kesucian untuknya. Apa? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita mati ini? Bukankah itu semua permintaanmu? Jika dulu bukan untuk membantumu, aku tidak akan menjaga kesucian untuknya. Kamu pikir dari mana ranking pertamamu berasal? Bagaimana? Sekarang setelah mendapatkan anggur, kamu malah balik menggigitku, ya? Tapi kamu juga tidak perlu sampai segitunya. Ujian ini sudah berakhir lebih dari setengah bulan. Tapi kamu masih terus bersama dia setiap hari. Lin Yanci, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kalian berdua lakukan? Bicara dong. Apa? Tentu saja pasangan kekasih melakukan hal-hal menyenangkan. Kok cuma kalian berdua? Yang lain mana? Bukankah papa, mama, dan kakak juga akan datang? Waktunya masih awal, wajar kalau belum lengkap. Tapi kakak, selalu ranking terakhir tapi datang lebih awal. Kelihatannya terlalu bersemangat. Sudah tahu hasilnya dari awal, cepat mati cepat reinkarnasi. Sepertinya, setahun ini nilai turun drastis, kakak sudah terbiasa. Katanya kamu memperkirakan nilai di atas 700, mungkin jadi juara UN. Papa, mama, dan kakak pasti sangat senang. Makanya mereka meninggalkan semua urusan untuk menyaksikan momen puncak hidupmu. Kalau iri, bilang saja. Ayo, cepat. Kamera diarahkan ke sana, sinyal live sudah diperiksa. Sepeton, Wanwan dan Wewe, jam 12 nanti cek nilai. Ternyata papa, mama, dan kakak bukan cuma datang untukmu, tapi juga mau live ke semua orang. Hiwei, aku pernah bilang, suatu hari nanti aku akan membuatmu tidak bisa tertawa selamanya. Setelah jam 12 malam ini, kamu akan lihat bagaimana aku menginjakmu dengan keras. Suasana besar ini memang lebih dari yang kubayangkan. Tapi aku agak menantikannya. Teman-teman, saat yang mendebarkan telah tiba. Hari ini, kita semua akan cek nilai bersama-sama. Nilai kalian akan ditampilkan di layar besar. Ada yang mau jadi orang pertama naik panggung untuk cek nilai? Aku. Apa dia gila? Si bodoh ini berani live? Tebal benar muka. Aku. Hiwei, dasar sampah yang selalu ranking terakhir, berani jadi yang pertama cek nilai. Sudah putus asa atau gila ya?
Mau dihukum di depan umum juga nggak perlu buru-buru kayak gini. Kamu bukan cuma bodoh, otaknya juga udah rusak. Kakak, dengerin, jangan macam-macam. Ini siaran nasional. Keluarga hingga boleh dipermalukan. Duduklah sekarang, masih ada waktu. Ayo naik, perempuan. Biar seluruh negeri tahu. Kamu tipe orang seperti apa? Biar orang tua dan kakak benar-benar kecewa padamu. Anak durhaka. Kamu nggak sadar kemampuanmu seberapa? Coba kamu maju satu langkah lagi. Xiaowei, ibu pernah bilang, meskipun nilaimu jelek, keluarga Hi akan tetap mendukungmu. Sekarang, jangan macam-macam dulu. Dan Hirinja, Kalau muka keluarga Hi sampai dipermalukan olehmu, Aku nggak akan mengakui kamu sebagai adik. Duduk. Malu. Lucu. Peraturan sekolah menyatakan setiap murid berhak menjadi yang pertama melihat hasil jerih payahnya. Aku, Hiwei, menggunakan hakku untuk meminta menjadi yang pertama cek nilai. Siswa Hiwei, silakan naik ke panggung. anak durhaka, berani-beraninya kamu. Kamu. Aku tiap hari ngajak Hiwei bermalas-malasan. Dia mungkin gak bisa lulus ujian sekalipun. Apa aku melakukan kesalahan? Yanci, aku akan tunjukkan apa artinya muka tebal. Tak terkalahkan. Kakakku ini muka tebalnya, seumur hidupku mungkin. Gak akan bisa menirunya. Nanti kalau nilainya yang cuma 1 digit kelihatan. Aku lihat dia. Pak Kepala Sekolah, tunggu. Semuanya, tolong dengar. Aku tahu kakak sangat ingin membuktikan dirinya hari ini. Aku juga berharap kakak dapat nilai bagus. Tapi, hari ini siaran langsung, seluruh negeri menonton. Nilai pertama yang ditampilkan seharusnya membawa keberuntungan bagi sekolah. Kalau dari awal sudah mengecewakan, bisa mempengaruhi suasana selanjutnya dan merusak reputasi sekolah. Benar. Anak durhaka, Cengkarken, Wan-Wan melakukan ini. Untuk sekolah dan nama baik keluarga Hi. Nilai memalukanmu, apa hakmu? Untuk cek pertama, cepat turun. Xiaowei, ibu tahu kamu gugup. Tapi Wan-Wan benar. Biarkan Wan-Wan yang cek dulu, biar dapat keberuntungan. Kamu tunggu sebentar, nggak apa-apa kok. Hiwei, kamu mau keluarga Hi jadi bahan tertawaan seluruh kota? Kesempatan pertama cek nilai. Seharusnya milik Wan-Wan. Dukung Wan-Wan, juara duluan. Kami mau lihat nilai tinggi. Iya, siapa yang mau lihat nilai kamu? Jangan buang-buang waktu kami. Udah. Hiwei turun dulu, biar Wan-Wan yang duluan. Kami masih nunggu buat dapat keberuntungan dari juara. Hiwei turun dulu. Teman Hiwei, gimana kalau? Biar teman Hiwan-Wan yang cek duluan. Baiklah, kalau semua orang mau dapat keberuntungan dari juara duluan, aku tentu akan memfasilitasi. Adik, kamu duluan. Kakak tenang aja, aku akan tunjukkan nilai yang benar-benar pantas untuk keluarga Hi. Ini baru putri keluarga Hi yang baik. Wan-Wan ayo, Mama percaya sama kamu. Kamu duluan. Terima kasih atas dukungan kalian, nilai aku pasti nggak akan mengecewakan. $693? Katanya pasti di atas 700, target juara? Walaupun nggak sampai 700, tapi itu juga tinggi kok, iya. Van, Papa bangga sama kamu. Ayah, 693. Sudah luar biasa. Kakak tahu kamu yang terbaik. Walaupun cuma dapat 693, tetap lebih tinggi dari Hiwei itu. Aku harus buat dia malu di siaran langsung nasional. Kakak, nilai aku udah keluar, sekarang giliran kamu. Semua orang nunggu lihat nilai terendah kamu. Kamu yakin banget aku nilai terendah, bukan tertinggi? Tertinggi? Ewei kamu hilaya?
Mimpi belum bangun, iya. Anak durhaka, masih nggak cukup malu? Ngomong apa sih? Hiwei, turun sekarang. Kakak. Gila ya? Kok mulai ngomong nggak jelas? Nilai tertinggi. Dengan kemampuan kamu? Iya, dengan kemampuan aku. Mana mungkin ada nilai sempurna? 750 nilai sempurna. Nilai sempurna? Ini nggak mungkin. Aku halusinasi ya? Hiwei juara nilai sempurna? Nggak mungkin. Pasti sistemnya error. Mana mungkin Hiwei dapat nilai sempurna? Teman-teman tenang dulu ya. Nilai kali ini sudah Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Benar dan valid. Mari kita beri selamat kepada siswa Hiwei yang menciptakan sejarah. Xiaowei, kamu benar-benar memberi kami kejutan yang luar biasa. tak disangka nilai Xiaowei lebih tinggi dari Wan Wan. Ternyata sebelumnya kami Salah paham padanya. Sudah kubilang, aku sangat menantikan hari ini. Sekarang, sudah jelaskan. Ini adalah perbedaan yang sangat jauh. Kamu, apa aku selama ini dibohonginya? Dia sengaja mengontrol nilai, pura-pura jadi siswa bodoh agar aku lengah. Dia juga merebut tunanganku. Sialan. sudah, ujian kali ini, nilaimu tidak sebagus kakakmu. Mau di atas panggung sampai kapan? Jangan ganggu teman-teman lain. Cek nilai, cepat turun. Iya, jangan ganggu kami cek nilai. Pergi sana. Ayo, cepat pergi. Cepat turun. Siswa Hiwei. Kenapa kamu turun? Orang sehebat kamu Harusnya berdiri di atas panggung ini, biarkan teman-teman melihat kehebatanmu. Hiwei, di mana dia? Kamu harus tunggu aku. Ini bukan Lin Xianchao? Lin Yangqi, kamu. Hiwei, aku tidak peduli apakah kamu sengaja mengontrol nilai untuk membohongiku. Atau tidak peduli nilaimu bagus atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, aku ingin bersamamu. Kalau kamu ke Qingbei, aku akan ke universitas di Beijing. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Kita selalu bersama, ya? Kumohon. Kamu datang mencariku tanpa peduli apapun. Tidak takut tunanganmu. Hiwan-wan marah. Kamu sudah tahu? Ya, aku akui awalnya mendekatimu. Karena perintah Hiwan-wan. Tapi saat itu aku belum mengenalmu, juga tidak tahu akan. Tapi sekarang berbeda. Ayahku mendapat bantuanmu. Krisis keluarga Lin selesai. Aku juga sudah mengerti hatiku. Aku benar-benar menyukaimu, Hiwei. Mari kita mulai lagi, ya? Sudah dengar semuanya? Hiwan-wan. Hiwei, dasar perempuan. Jangan kira karena kamu lulus ujian jadi hebat di mataku. Kamu selamanya cuma perempuan yang tidak pantas dipandang. Dan kamu juga, Lin Yangqi, pria brengsek yang plin-plan. Padahal kamu tunanganku, tapi malah di depan seluruh sekolah. Mendekati perempuan desa seperti ini. Kalau soal hina, siapa yang bisa menandingimu? Demi berebut harta keluarga. Sampai tega menyuruh tunangannya sendiri merayu kakak kandungnya. Beraninya kamu menuduhku. Kamu berani memukulku? Aku tidak suka memukul perempuan. Tapi kamu pengecualian. Mohon teman-teman menjadi saksi, mulai hari ini. Pernikahanku Lin Yangqi dengan Hiwan-wan dibatalkan. Keluarga Lin,
segera datang untuk membatalkan pertunangan. Kalau menikah, aku akan menikahi putri bangsawan yang sah. Bukan anak angkat yang penuh tipu muslihat. Pilihan yang tepat. Katanya, keluarga Hi akan memberikan 10% saham kepada Hiwei sebagai hadiah kelulusan. Yuan, si anak angkat ini, mungkin tidak dapat apa-apa lagi. Dasar badut, malu sendiri. Ini semua salahmu. Hiwei, setelah kamu minum racun ini, lihatlah bagaimana perempuan sialan ini bisa bersaing denganku. Kakak, tadi aku terlalu emosi. Aku minta maaf. Kalau tidak mau dipukul, minggir. Kakak, aku tahu kakak besar di desa. Aku khusus minta obat tradisional ini untukmu, untuk memulihkan kesehatanmu. Obat? Jangan-jangan racun? Tunggu sampai ayah, ibu, dan kakak laki-laki datang, kita pulang bersama. Kak, tolong terima permintaan maafku. Musang berbulu domba. Jangan pedulikan dia. Kakak, kakak mau menolak permintaan maafku, hanya karena pria brengsek ini? Minta maaf? Kamu benar-benar tulus? Tentu, asal bisa memperbaiki hubungan kita. Apapun yang kakak suruh, aku lakukan. Kakak, obat ini harus diminum selagi hangat agar efektif. Baiklah. Aku terima permintaan maafmu. Obat ini baunya sangat menyengat. Rasanya tidak benar. Obat tradisional yang mahal, baunya memang lebih kuat. Kakak, ini untuk memulihkan kesehatanmu. Cepat minum selagi masih hangat. Minumlah, mati saja kamu. Lihat kamu masih berani melawanku atau tidak. Wan. Kakak, kamu no pain? Kakak, lepaskan aku. Obat tradisional mahal, minum lebih banyak. Hiwei, hentikan. Hiwei, Wan adalah adikmu. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini? Apa yang terjadi? Kita satu keluarga. Ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik di rumah? Paman, Bibi. Ini tidak bisa dibicarakan baik-baik. Di dalam termos ini adalah racun yang dibawa sendiri oleh Hiwan. Dan membohongi Hiwei, bilang ini obat tradisional. Menurutku, dia sendiri yang mencari masalah. Yuanon minum pestisida, itu juga salahnya sendiri. Ya, memang salahnya sendiri. Tidak, di sini. Ini hanya obat tradisional biasa. Mereka salah paham. Wan, kakak percaya kamu tidak akan menyakiti orang. Wan, kamu kenapa? Jangan menakut-nakuti kakak. Wan, kamu kenapa? Wan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar seperti yang dikatakan teman-teman? Wan ingin menipu Xiaowei minum pestisida? Aku tidak boleh membiarkan orang tua dan kakak tahu. Aku benar-benar membawa pestisida, jika tidak semuanya akan berakhir. Tidak, ayah, ibu, kakak, aku. Aku hanya sakit perut karena makan siang tadi. Keracunan makanan. Aku tidak berniat menyakiti kakak, percayalah padaku. Ayah, ibu, sekarang bukan waktunya menyalahkan. Cepat bawa Wan ke rumah sakit. Jika terlambat, tidak akan sempat. Cepat. Wan, ayah akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Ibu, kamu juga berpikir Hiwan. Sakit perut karena keracunan makanan? Bibi Hi. Aku paling tahu sifat Hiwan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku? Wan membawa pestisida. Apakah ingin menipu Xiaowei? Jika benar begitu, aku harus memberikan keadilan untuk Xiaowei. Halo, minta Departemen Hukum datang ke sekolah. Bawa termos Hiwan untuk diperiksa. Aku ingin tahu, apakah ini benar-benar racun? Tante, urusan laporan pemeriksaan serahkan saja padaku. Kebetulan aku ingin melakukan sesuatu untuk Hiwei. Xiao Linja, aku juga dengar tentang kamu dan Hiwei. Aku juga sudah mendengarnya. Ini akan merepotkanmu. Dia masih begitu proaktif. Terima kasih. Tante,
sisa cairan di termos. Sudah aku kirim untuk diperiksa, hasilnya akan segera aku kirimkan. Baik, merepotkanmu. Kalau ada waktu, sering-seringlah main ke sini bersama Xiao Wei. Xiao Wei, ini 10% saham perusahaan Hi. Hadiah yang ibu janjikan setelah kamu jadi juara ujian nasional. Setelah jadi pemegang saham, kamu bisa magang di perusahaan. Perlahan-lahan kamu bisa mulai mengenal bisnis perusahaan. Ini kartu gajimu. Terima kasih ayah, ibu. Ayah, ibu, Hiwei baru lulus SMA. Dan baru kembali dari desa. Dia sama sekali tidak paham bisnis perusahaan. Dengan gegabah menjadikannya pemegang saham dan masuk perusahaan. Ini akan memalukan keluarga kita. Kamu hebat, kenapa tidak jadi juara ujian nasional? Pulang dan tunjukkan padaku. Xiao Wei, tidak apa-apa. Pertama kali canggung, kedua kali sudah terbiasa. Ibu percaya padamu. Terima kasih ibu. Ibu, karena kakak dan kakak perempuan sudah masuk perusahaan, aku juga ingin masuk. Ibu. Aku tahu, aku bukan anak kandung ibu. Aku tidak pantas masuk perusahaan. Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Ya. Sayang, Payarkin Wanwan. Ikut masuk perusahaan, biar anak melihat dunia luar. Itu juga baik, benar ibu. Baiklah, baiklah. Tapi, setelah masuk perusahaan, kamu harus magang dengan baik. Jangan hanya membuat masalah. Mengerti? Terima kasih ibu. Sayang, saham ini sementara aku berikan padamu untuk dijaga. Aku akan membuatmu berlutut mengembalikannya padaku. Wei Wei, ini kantormu. Ini semua aku siapkan khusus untukmu, nanti. Kamu tidak bisa bilang aku pilih kasih ke Wanwan. Lumayan, makasih kakak. Kak, kalau punyaku mana? Wanwan, kantor divisi penjualan, di luar. Wanwan, aku bicara sama kamu di luar. Kenapa dia punya kantor sendiri? Aku enggak. Kalau teman-teman tahu, pasti ngetawain aku. Aku enggak magang lagi. Aku pulang. Wanwan, kamu tenang dulu. Kantor pribadi Hiwei. Itu permintaan khusus dari Apollo Group. Apa? Sponsor di balik sekolah kalian adalah Apollo Group. Jadi wajar mereka sangat menghargai Hiwei yang juara ini. Lagi pula, Hiwei sekarang bertanggung jawab atas proyek AI paling canggih kita dengan Apollo Group. Setiap data adalah rahasia. Punya kantor sendiri, lebih aman kan? Kalau Apollo Group sangat peduli dengan data ini. Terus kalau Hiwei bocorkan data ini, dia bakal jadi penjahat besar di tim proyek. Wanwan, kamu ngomong apa sih? Kalau kerjasama dengan Apollo Group gagal, pasti bikin orang tua marah. Wanwan, jangan lakukan hal bodoh. Aduh, Kak, kamu salah paham. Aku mau bantu kakak. Jaga kerahasiaan ini. Urusan proyek tidak perlu kamu pikirkan. Kamu fokus aja kerja di divisi penjualan dengan baik. Divisi penjualan. Posisi tanpa masa depan, setan aja enggak mau. Aku mau buat orang tua benci Hiwei. Aku akan ambil kembali semua yang direbut si manis itu. Aku mau dia merengek minta ampun. Nona besar, rapat bisnis setengah jam lagi. CEO Hi akan datang bersama Apollo Group. Isi data ini dulu, aku mau persiapan. Kamu tunggu di ruang rapat dulu, update ini. Jangan sampai lepas dari pandangan, datanya penting. Jangan sampai bocor. Oak.
Nona kedua, data yang kamu minta sudah dikirim. Kerja bagus. Direktur Gao, jangan buru-buru soal ini. Kami pasti selidiki tuntas. Ada apa? Bukannya mau rapat? Yang lain mana? Rapat. Masih perlu rapat apa? Data inti proyek sudah tersebar di seluruh internet. Kakak, aku tahu kakak membenci ayah, ibu, dan kakak laki-laki karena mereka memanjakanku. Tapi, meskipun kakak ingin membalas dendam, tidak boleh dengan cara sengaja membocorkan data seperti ini. Apollo Group sangat mempercayaimu. Hiwei, apakah kamu yang membocorkan data? Bukan aku. Direktur Gao, beri aku 5 menit. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Hah? Kakak, kamu gila ya? Data ini sudah bocor. Seluruh internet sudah tahu, kamu bilang bisa selesai dalam 5 menit. Kakak, jangan mengulur waktu. Kalau sudah berbuat salah, harus bertanggung jawab. Direktur Gao, kerugian akibat kebocoran data kali ini, kami yang akan bertanggung jawab penuh. Diam, Wan, siapa yang memberimu hak untuk mewakili grup He? Ibu, di saat seperti ini kamu masih membela kakak? Meskipun ingin membelanya, Apollo Group tidak akan setuju untuk menanggung kerugian begitu saja. Direktur He, urusan bisnis harus diselesaikan dengan adil. Jika berbuat salah, Harus menanggung konsekuensinya. Direktur Gao, tenang saja, tanggung jawab yang harus kami emban. Kami tidak akan mengelak. Tapi, sebelum menuntut tanggung jawab, harus diselidiki dulu. Sayangku yang cantik, di saat seperti ini ibu masih membelamu. Ibu, data inti ini hanya diketahui oleh sedikit orang pagi tadi. Tidak ada yang masuk ke kantor kakak. Kalau bukan dia yang membocorkan, jangan-jangan Apollo Group sendiri yang membocorkannya? Direktur He, jika Anda tidak percaya pada kredibilitas perusahaan kami, seharusnya kita tidak bekerja sama dari awal. Direktur Gao, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Pergi. Nona besar, ternyata dia memang ingin kabur. Untung kamu menyuruh kami mengunci beberapa pintu perusahaan. Rekening banknya menerima 600.000 setengah jam yang lalu. Xiao Wei, apa yang terjadi? Bukan kerja sistemmu. Kakak, kamu sendiri yang membocorkan rahasia, malah menyalahkan asistenmu. Kasihan sekali jadi asistenmu. Diam. Ibu, ada orang yang ingin menggagalkan kerjasama grup He dan Apollo Group. Untuk keamanan proyek, aku sarankan mengeluarkan pengkhianat dari perusahaan. Siapa sebenarnya yang membocorkan rahasia? Data ini, perusahaan kami mengumpulkan selama 3 tahun baru bisa merancangnya. Kalau bukan karena percaya pada reputasi keluarga He, Aku tidak akan membagikannya dengan kalian. Direktur Gao, maaf membuat Anda menertawakanku. Aku masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Soal kebocoran data, besok pasti aku akan datang untuk menjelaskan secara langsung kepada Anda. Soal kompensasi, pasti akan memuaskan Anda. Tunggu. Direktur Gao, sepertinya Anda belum melihat dengan cermat data yang bocor di internet itu, kan? Sudahlah, Xiao Wei, soal kompensasi kebocoran data. Keluarga He masih mampu membayarnya. Biarkan Direktur Gao pergi. Bu, aku sudah lama curiga asistenku tidak beres. Data yang kuberikan padanya sudah diubah jadi data yang bocor di internet. Semua palsu. Maksudmu, data intinya sama sekali tidak bocor? Kakak, kamu benar-benar licik. Bahkan asisten pribadimu sendiri tidak dipercaya. Orang jahat dan penipu yang ku kenal lebih banyak dari orang yang kamu kenal. Di dunia ini, selain ibu, aku tidak akan percaya siapapun lagi. Memang anak kandungku mirip denganku. Nona He, berani dan cerdik, pikirannya sangat tajam. Aku mewakili Apollo Group, terima kasih. Direktur Gao, melindungi data adalah kewajiban keluarga He. Aku tidak berani mengambil ujian. Lagi pula, seharusnya keluarga He yang berterima kasih pada Direktur Gao karena telah berbagi data penting ini. Hiwei, proyek ini akan kamu tangani dari pihak keluarga He. Aku sangat tenang. Direktur He, proyek ini lanjutkan saja. Trending hari ini. Anggap saja sebagai iklan gratis. Trending hari ini, anggap saja sebagai iklan gratis. Terima kasih, Direktur Gao. Hiwei, kerja sama dengan Apollo Group ke depannya akan sepenuhnya kamu tangani. Data entry-nya hanya boleh kamu yang lihat.
Bu, ini tidak tepat, kan? Aku baru magang di perusahaan ini belum lama. Langsung diberi proyek sepenting ini. Usiamu masih muda, tapi kamu anak kandung ibu. Salah satu penerus keluarga Hi. Sebentar lagi, aku akan umumkan di grup perusahaan, naikkan jabatanmu jadi direktur. Bu, Direktur Hi, kalau begitu aku tidak akan mengganggu urusan keluarga Anda. Direktur Gao, hati-hati di jalan. Bu, kakak dijadikan direktur, aku malah dibuang di divisi penjualan. Dijadikan bahan tertawaan? Damn. Satu kata lagi, keluarlah dari keluarga Hi. Ibu, ada apa ini? Apakah ada orang yang berniat jahat menghasut ibu? Nona, aku tahu salah. Maafkan aku, Nona. Siapa yang menyuapmu? Hancurkan anggota tubuhnya, kirim ke Asia Tenggara. Aku bilang, Nona, itu Nona kedua. Nona kedua bilang, asal aku bantu usir Nona, dia akan memberiku 1,2 juta. Omong kosong. Uzih jia. Hiwan kau sanggap menyesuaikanku. Hiwan kau sanggap menyesuaikanku. Sebagai anggota keluarga Hi, kau tak punya tanggung jawab. Bahkan bodoh sampai merugikan perusahaan demi kepentingan pribadi. Ibu, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku. Sekali ini saja. Memelukkan. Keluar. Pergi. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke keluarga Hi. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku ini, anak ibu yang dibesarkan 10 tahun lebih. Bawa dia pergi. Tidak, ibu. Pergi. Anak durhaka. Apa maumu, Hiwei? Kau selalu merebut milikku. Benar kan? Rebut? Apa perlu? Aku anak kandung ibu dan ayah. Mewarisi bisnis keluarga sudah sewajarnya. Justru kau, anak angkat, terlalu merasa penting. Hiwei, dime kau. Kampungan dari desa. Tahu apa soal aturan keluarga kaya? Hak waris ini, hukum pun tak bisa urusi. HMPH, kau ingatkan aku. Mana mungkin aku serahkan masa depan Hi Group dan penghidupan 3.000 karyawan ke tangan bodoh tak bertanggung jawab sepertimu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu sudah membesarkanku 18 tahun. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu sudah membesarkanku 18 tahun. 18 tahun ini, akulah yang selalu menemani ibu. Yang tahu semua kesukaan ibu. Bawa dia pergi. Tidak, ibu. Maafkan aku kali ini. Aku salah. Aku pernah melakukan hal yang merugikan keluarga Hi. Oh ya? Lalu bagaimana dengan racunmu untuk Hiwei di sekolah? Lin Yanci, kamu ngomong sembarangan apa sih? Apa racun? Kamu ini memfitnah. Anak durhaka. Sudah begini masih berani membantah. Xiaolin sudah memberitahu kami segalanya. Oh ya. Kakak, kamu harus percaya padaku. Wan, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu benar-benar mengecewakanku. Bibi, laporan tes otoritatif dengan jelas menyatakan, di dalam cangkir Hiwan ada racun pestisida mematikan, dia sama sekali bukan keracunan makanan. Tapi sengaja merencanakan untuk membunuh Hiwei. Tidak. Palsu, semuanya palsu. Ibu kamu harus percaya padaku. Dia ingin memecah belah kita. Perlu? Aku sekarang akan memeriksa rekaman CCTV sekolah. Proses kamu memasukkan racun ke dalam cangkir. Terekam dengan sangat jelas. Dasar tidak tahu terima kasih. Keluarga Hi benar-benar memelihara ular berbisa. Xiaowei, waktu itu ayah hampir salah menuduhmu. Ini salah ayah. Tidak apa-apa. Aku tidak meminum racun itu, malah adik mendapat ganjaran sendiri. Apa adik? Mulai sekarang, keluarga Hi tidak punya orang bernama Hiwan. Ibu. Ayah, aku tahu salah. Aku sudah dibutakan. Aku tidak tahu diri. Beri aku kesempatan lagi. Kakak, cepat bantu aku bicara. Kita kan sudah bersaudara bertahun-tahun. Sudah terlambat, sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat.
Kakak lupa, waktu aku demam sakit dulu. Kamu yang menemaniku di rumah sakit 3 hari 3 malam. Tapi Wan Wan, beberapa kesalahan tidak boleh dilakukan. Baik, kalau kalian tidak mau memberi aku jalan hidup. Wan Wan turunkan pisau itu, jangan salah terus. Kamu ternyata membawa pisau. Wan Wan, kamu, tenang, jangan lakukan hal bodoh. Hiwei. Semuanya karena kamu mengambil semua milikku. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersama. Bahkan jika kamu membunuhku, tidak akan mengembalikan apapun. Aku tidak peduli. Aku ingin kamu mati. Matilah. Bukankah kamu selalu bilang aku kampungan dari desa? Tenaga yang terlatih dari bekerja di desa. Maka aku nggak tahu. Lepaskan aku, kamu si imut. Aku yang jadi imut. Aku tidak akan melepaskanmu. Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Bawa dia ke kantor polisi, biar dia introspeksi diri. Hiwei, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Kamu tidak apa-apa? Dia tidak bisa melukaiku, tenang saja. Tak disangka, Hiwan Wan yang kami adopsi ini ternyata begitu jahat. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Keluarga Hi hanya punya satu putri. Hanya ada satu putri di keluarga Hi. Xiaowei, selama ini kamu menderita di luar. Keket? Sekarang aku umumkan, mulai hari ini, keluarga Hi hanya punya satu pewaris, yaitu Hiwei. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kakak, aku tahu salah. Semuanya salahku dulu. Aku bukan manusia, aku si imut. 5 tahun tidak bertemu, aktingmu semakin bagus. Kakak, aku mohon, beri aku kesempatan untuk berubah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika hanya jadi tukang bersih-bersih di perusahaan. Aku rela jadi apa saja. Direktur, sudah waktunya pergi. Dengar. Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Untuk kamu. Di sini banyak sampah, kamu bisa berusaha. Cukup untuk menghidupimu. Kakak, aku mohon. Biarkan aku mengikutimu. Aku bisa jadi anjing penjaga atau pembantu rumah tangga. Kakak. Hiwan Wan mengasihani ular berbisa. Hanya akan membawa malapetaka. Sekarang aku punya keluarga dan karir yang sukses. Kita tidak akan bertemu lagi.